Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saat dunia kehilangan Selamat pagi saudara-saudariku. Salve fratres et Miserere Patris Lego Veritas Saat Miserere. hati takut menyerah, ingatkan kami pada salibnya, bahwa kasih lebih kuat dari luka. dan rahmat menang atas segala dosa. Maria dikandung tanpa noda, Doakanlah kami yang berlindung padamu. oh Maria, Bunda Sang Penebus, Hantarlah kami semakin dekat pada Yesus. Maria Immaculata, Immaculata yang penyekilat bagi dasar. manusia. dalam dirimu kami melihat karya rahmat yang sungguh dahsyat. Maria Immaculata, Bunda Gereja, penuh setia bersama Engkau. Selamat pagi, selamat bergabung ya. jiwaku Memuliakan Pozdravia od Tuhan Patris Lego selalu. Kupamensis Archidiocesis Kupamensis. Maria, Maria, Pozdravia od Patris Lego Archidiocesis kami Kupamensis. kepada Kristus. Maria, 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 Bunda tersuci, doakan kami sampai akhir nanti. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada dan dari manapun Anda menangkap siaran pagi ini, dari Kota Kupang, Keuskupan Agung Kupang, saya Patris Allegro mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk katekes dan renungan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan hubungan antara dogma Maria Immaculata dan penampakan Bunda Maria di Fatima, ya. Kita beri judul renungan kita ini dogma Immaculata dan penampakan Maria di Fatima. Itu pokoknya ya. Poinnya adalah rahmat yang menjaga dan hati yang menjawab. Rahmat yang menjaga dan hati yang menjawab. Saudara-saudaraku, fratres carissimi, dogma Immaculata Conceptio itu dogma Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Dan penampakan Maria di Fatima tidak boleh diperlakukan sebagai dua ajaran yang berdiri sendiri. Keduanya, baik Immaculata maupun Fatima, bertemu dalam satu garis teologis. Apa itu? Kemenangan rahmat Allah atas dosa yang menuntut jawaban iman, pertobatan, dan penyerahan diri manusia. Dogma Immaculata menjelaskan siapa Maria dalam tata keselamatan. Fatima memperlihatkan bagaimana Maria menjalankan tugas keibuannya terhadap gereja di tengah sejarah yang terluka oleh dosa.
Jadi mari kita lihat yang pertama. Immaculata itu Maria diselamatkan secara sempurna. Ingat, Maria diselamatkan secara sempurna. Dogma yang ditetapkan Paus Pius ke-9 pada tahun 1854 ini mengajarkan bahwa Maria sejak saat pertama keberadaannya oleh rahmat dan privilege Allah yang istimewa serta berdasarkan jasa Yesus Kristus dipelihara dari noda dosa asal. Ini harus ditegaskan. Maria bukan tidak membutuhkan penebus. Sebaliknya, dia ditebus oleh Kristus dengan cara yang paling luhur, yakni penebusan preventif. Manusia lain seperti kita diselamatkan seperti seseorang yang sudah jatuh ke dalam jurang lalu ditarik keluar. Maria diselamatkan seperti seseorang yang dicegah agar tidak jatuh ke dalam jurang. Nah, dalam kedua kasus ini, keselamatan tetap berasal dari Kristus. Karena itu, Immaculata sama sekali tidak mengurangi kemuliaan Kristus. Dogma ini justru memperlihatkan betapa sempurnanya daya penebusan Kristus. Dia, Kristus, tidak hanya mampu membersihkan manusia dari dosa, dia juga mampu mencegah seseorang dikuasai dosa sejak awal keberadaannya. Maria adalah karya agung rahmat, bukan saingan rahmat. Ya, Maria itu bukan saingan rahmat. Poin yang pertama. Nah, yang kedua, Immaculata dan permusuhan terhadap dosa. Nah, dasar biblis penting bagi pemahaman ini bisa ditemukan dalam janji Allah mengenai permusuhan antara perempuan dan ular. Perempuan dan ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kejadian bab 3 ayat 15. Permusuhan itu bersifat radikal. Perempuan dan keturunannya berdiri berhadap-hadapan dengan ular dan kuasa dosa. Nah, dalam pembacaan kristologis dan marial gereja, kepenuhan nubuat tersebut terdapat dalam Kristus sebagai keturunan perempuan dan secara partisipatif dalam Maria sebagai perempuan yang seluruh hidupnya berada di pihak Allah. Immaculata berarti bahwa dalam diri Maria tidak pernah terjadi perdamaian dengan dosa. Tidak pernah terjadi perdamaian dengan dosa. Itu dalam diri Maria. Dia adalah manusia yang sepenuhnya direngkuh oleh rahmat dan sepenuhnya terbuka kepada kehendak Allah. Karena itu, jawaban Maria pada kabar sukacita. Itulah jawaban Maria pada saat kabar sukacita. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Exe ansila domini. Fiat mihi securnum verbum tuum. Ini bukan tindakan mekanistik. Tuhan tekan tombol lalu Maria mengangguk. Maria kayak boneka pencet, bukan. Itu bukan tindakan mekanistis. Maria tidak dipakai dalam istilah polemikus Protestan. Seolah-olah Maria itu benda tak bernyawa, makhluk tak bernyawa dipakai. Seperti kangkung dipakai untuk buat gado-gado, begitu. Itu tindakan kebebasan yang telah disembuhkan dan disempurnakan oleh rahmat. That's how the church teach its people about the Marian dogma of
Immaculate Conception. Paham kau? Sebelum fajar menyentuh dunia, rahmat Tuhan menaungi jiwa. Engkau dipilih dalam kasih-Nya, murni terjaga, penuh cahaya. Di dalam sunyi Engkau berkata, jadilah padaku menurut sabda. Surga pun turun ke dalam dunia, Sang Sabda hadir melalui Maria. Bukan karena kuatmu sendiri, namun rahmat-Nya memenuhi. Seluruh hidupmu menjadi pujian bagi Allah, sumber keselamatan. Oke saudara-saudara, so yang berikut ada penampakan di Fatima. Ya, Immaculata memasuki drama sejarah. Di Fatima pada tahun 1917, Fatima itu di Portugal ya, meskipun Portugal kalah dalam Piala Dunia, santai saja. Di Fatima pada tahun 1917, Maria tidak datang untuk menambahkan Injil baru. Wahyu publik sudah mencapai kepenuhannya dalam Kristus. Penampakan pribadi tidak memperbaiki, melengkapi, atau menggantikan Injil. Fatima adalah panggilan profetis agar manusia kembali menjalankan Injil dengan serius. Konteks Fatima sangat-sangat penting, signifikan, kata orang akademisi. Perang Dunia Pertama, ini konteksnya. Perang Dunia Pertama, kekerasan politik, ateisme militan, revolusi, dan keruntuhan moral sedang mengoyak-ngoyak dunia. Di tengah zaman yang percaya bahwa manusia bisa menyelamatkan dirinya dengan kekuasaan, ideologi, dan teknologi, Maria tampil membawa pesan yang sangat sederhana tetapi tajam. Bertobatlah, berdoalah, lakukan silih, dan kembalilah kepada Allah. Nah, di sini hubungan dengan Immaculata menjadi terang. Yang datang membawa panggilan pertobatan adalah Dia yang sejak awal sepenuhnya berada dalam rahmat. Yang memperingatkan manusia terhadap dosa adalah Dia yang mengetahui bahwa dosa bukan sekedar pelanggaran aturan. Dosa itu kehancuran relasi manusia dengan Allah. Maria Immaculata, bintang terang di malam dunia. Engkau menunjuk kepada putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan penebusku. Nah, dari Maria Immaculata menuju hati Maria tak bernoda. Ini juga penting ya. Ada salah satu gelarnya, HTM, hati tersuci Maria. Hati Maria tak bernoda, hati tak bernoda Maria. Ya. Yang lulusan HTM di Timur itu SMP HTM cukup terkenal dan banyak alumni. Mungkin yang sementara sedang menonton siaran ini pun HTM, haleluya, hati tersuci Maria. Oke. Fatima itu lebih sering berbicara mengenai hati Maria tak bernoda daripada secara langsung mengenai Immaculate Conception, Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda dosa. Dia lebih berbicara tentang hati tak bernoda Maria. Tapi keduanya berhubungan erat. Ya. Immaculata Conceptio itu menunjuk pada keadaan rahmat Maria sejak awal keberadaannya. Sementara hati Maria tak bernoda
menunjuk pada pusat batin pribadinya. Iman, kasih, kehendak, ingatan, penderitaan, dan penyerahannya kepada Allah. Jadi, dengan bahasa sederhana, Immaculata menjelaskan bahwa Maria dipelihara dari dosa, sementara hati tak bernoda memperlihatkan bagaimana Maria hidup sepenuhnya bagi Allah. Tak bernoda bukan sekedar kebersihan moral yang pasif. Itu sebenarnya adalah kejernihan kasih. Hati Maria tidak terbagi antara Allah dan dosa. Dia tidak menggunakan Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak menjadikan dirinya sebagai pusat. Hatinya bersih karena seluruh orientasinya adalah fiat mihi secundum verbum tuum. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, hati Maria ini selalu mengarah kepada Kristus. Devosi kepada hati Maria tak bernoda tidak berhenti pada Maria. Hati Maria adalah hati seorang ibu yang mengarahkan manusia kepada putranya. Di Kana, peristiwa perkawinan di Kana itu, inti spiritualitas Maria diringkas dalam satu kalimat. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Orang Kupang bilang, dia bilang apa nah lu bikin su. Dia bilang apa, bos bilang apa nah lu buat sudah. Itu inti dari spiritualitas Maria. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yohanes bab 2 ayat 5. Nah, itulah juga jiwa Fatima. Penampakan di Fatima maksudnya. Maria tidak berkata, berhentilah pada diriku, mari kita dansa kizomba di sini saja, jangan lanjut ke Tuhan Yesus. No. Dia berkata dalam bentuk pesan dan simbol, kembali kepada Allah, jangan menghina Dia dengan dosa, berdoalah bagi para pendosa, terimalah pengorbanan, dan hiduplah dalam kesetiaan. Stop gosip-gosip dosa orang ya. Stop sekarang. Berdoalah bagi para pendosa. Termasuk Patris Allegro juga pendosa. Berdoalah bagi saya. Mari kita saling mendoakan karena kita semua ini pendosa kan. Hanya Maria yang Immaculata. Kita yang lain tidak Immaculata. Karena itu tugas kita saling mendoakan satu sama lain. Bukan saling menggosipkan aib satu sama lain. Setuju? Devosi marial yang benar selalu kristosentris, berpusat pada Kristus. Maria tidak membentuk kerajaan alternatif. Dia melayani kerajaan putranya. Ya kan? Ya? Setuju? Ya, setuju enggak? Maria Immaculata, Perempuan penuh rahmat Allah, bimbinglah kami setia berkata, terjadilah kehendak-Nya. di Betlehem Engkau memeluknya, di Kana Engkau percaya sabdanya, di bawah salib Engkau tetap berdiri, menanggung duka namun tak berlari. Pedang nestapa menembus hati, tetapi imanmu tidak berhenti. Dalam gelap Engkau tetap percaya, Janji Tuhan tak pernah sia-sia. Jadi Fatima ini, penampakan Maria di Fatima ini memperlihatkan keseriusan dosa. Dosa itu serius, saudara-saudariku. Salah satu masalah manusia modern, ini masalah besar. Kecenderungan memperlakukan dosa sebagai kekeliruan psikologis, kelemahan sosial, atau pilihan pribadi tanpa konsekuensi abadi. Ini kecenderungan manusia modern. Fatima menolak kedangkalan tersebut. Pesannya menyatakan bahwa dosa memiliki akibat pribadi, sosial, historis, bahkan geopolitik. Dosa itu serius loh.
Kebencian yang dipelihara dalam hati bisa menjadi perang. Penolakan terhadap Allah bisa berubah menjadi ideologi yang menghancurkan manusia. Ketidaksetiaan kecil ketika dilembagakan bisa menjadi budaya kematian. Karena itu, panggilan untuk silih itu bukan spiritualitas muram. Silih itu apa? Tindakan silih dosa. Maksudnya, kata silih ini apa? Maksudnya bertobat demi, berbuat sesuatu demi yang lain. Silih itu partisipasi dalam kasih Kristus yang rela memikul beban dosa dunia. Berkurban untuk pertobatan orang-orang sesama kita. Itu silih dosa. Maria Immaculata menunjukkan manusia sebagaimana seharusnya dia berada di hadapan Allah. Fatima menunjukkan dunia sebagaimana jadinya ketika manusia menolak Allah. Nah, penyerahan kepada hati Maria itu bukan penyembahan, sekali lagi harus ditekankan. Penyerahan diri kepada hati Maria tak bernoda kadang disalahpahami sebagai penggantian penyerahan kepada Kristus. Padahal dalam teologi Katolik, Maria tidak pernah menjadi tujuan akhir. Tidak pernah menjadi tujuan akhir. Penyerahan kepada Maria berarti mempercayakan diri kepada pendidikan rohani seorang ibu agar dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebagaimana Kristus datang kepada dunia melalui persetujuan Maria, umat beriman datang semakin dekat kepada Kristus melalui teladan, doa, dan pendampingan keibuannya. Ini bukan kebutuhan mutlak, seolah-olah Kristus tidak dapat dijangkau tanpa Maria. Tapi ini adalah tata kemurahan Allah, aturan kemurahan Allah yang berkenan melibatkan manusia dalam karya keselamatan. Tuhan mau melibatkan manusia. Tuhan tidak mau solus Kristus. Tuhan tidak mau Yesus berdiri telanjang, dipreteli dari segala macam. Maria tidak mengambil milik Kristus. Semua yang dimiliki Maria berasal dari Kristus dan kembali kepada Kristus. Ya. Tujuan terakhir, namun jalan yang membawa kami kepada Kristus, Putra terkasih, sumber rahmat dan hidup abadi. Maria Immaculata, bintang terang di malam dunia. Engkau menunjuk kepada putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan penebusku. Maria Immaculata, Perempuan penuh rahmat Allah, bimbinglah kami setia berkata, Terjadilah kehendaknya. saat dosa menutup pandangan, ajarlah kami memilih kebenaran. saat dunia kehilangan arah, Ajarlah kami tinggal dalam Allah. Saat hati takut menyerah, ingatkan kami pada salibnya. Bahwa kasih lebih kuat dari luka. Dan rahmat menang atas segala dosa. Maria dikandung tanpa noda, Doakanlah kami yang berlindung padamu. Oke. Pada akhirnya
hatiku yang tak bernoda akan menang. Itu seruan dari Maria ya pada saat penampakan di Fatima. Kemenangan hati Maria tak bernoda tidak boleh dibayangkan sebagai kemenangan Maria atas Kristus, gereja atau dunia. Itu adalah kemenangan rahmat Kristus yang tampak dalam diri seorang manusia yang sepenuhnya taat kepada Allah. Hati Maria menang ketika manusia kembali kepada doa, orang berdosa bertobat, kebencian dikalahkan oleh kasih, keangkuhan ideologis tunduk kepada kebenaran, keluarga kembali menjadi sekolah iman, gereja hidup dalam kekudusan, Kristus kembali ditempatkan sebagai pusat. Kemenangan Maria adalah kemenangan putranya di dalam anggota-anggota tubuhnya. Jadi Immaculata adalah ikon dari masa depan gereja. Maria tidak hanya menunjukkan privilege pribadinya, dia adalah ikon gereja. Apa yang telah terjadi dalam dirinya secara istimewa merupakan gambaran tentang apa yang dikehendaki Allah bagi seluruh umatnya. Gereja dipanggil untuk menjadi kudus, tanpa noda dan tanpa cacat. Maria telah lebih dahulu menjadi gambaran sempurna dari panggilan itu. Dalam dirinya, gereja melihat asalnya dalam rahmat dan tujuan akhirnya dalam kemuliaan. Karena itu, Fatima bukan sekedar cerita mengenai 3 anak gembala dan peristiwa luar biasa di langit di Portugal. Fatima adalah panggilan kepada gereja untuk menjadi seperti Maria, mendengar sabda, menyimpan sabda dalam hati, menanggung penderitaan dengan iman, dan berdiri teguh di bawah salib. Oh Maria, Bunda Sang Penebus, Hantarlah kami semakin dekat pada Yesus. Maria Immaculata, fajar baru bagi umat manusia. dalam dirimu kami melihat Karya rahmat yang sungguh dahsyat. Maria Immaculata, Bunda gereja penuh setia, Bersama engkau kami berseru jiwaku. memuliakan Tuhan selalu. Saudara-saudariku yang terkasih, Fratres Carissimi, dogma Immaculata menyatakan bahwa rahmat Allah mampu membentuk seorang manusia yang sepenuhnya terbuka kepadanya, Tuhan. Fatima menyatakan bahwa dunia yang menjauh dari Allah membutuhkan kesaksian manusia seperti itu. Maria Immaculata bukan tokoh dekoratif dalam kekristenan. Dia adalah tanda bahwa dosa bukanlah nasib terakhir manusia. No. Dalam dirinya, rahmat telah menang sejak awal. Dalam hatinya yang tak bernoda, rahmat itu menjadi kasih keibuan yang memanggil dunia untuk bertobat. Fatima pada akhirnya tidak mengajarkan rasa ingin tahu mengenai rahasia, tanggal, perang, atau bencana. Pesannya jauh lebih keras dan sederhana. Dunia tidak akan disembuhkan hanya oleh diplomasi, senjata ideologi, atau kemajuan teknologi. Dunia disembuhkan ketika hati manusia kembali kepada Allah. Dan Maria, Sang Immaculata, berdiri di hadapan gereja sebagai bukti hidup bahwa ketika manusia menyerahkan diri sepenuhnya kepada rahmat, Allah dapat mengerjakan perkara besar melalui dirinya. Ya Maria yang dikandung tanpa noda dosa, sucikanlah hatiku dan kuduskanlah jiwaku. Maria Penuh rahmat, Terima kasih atas perhatian semuanya yang begitu di bawah. Kristus. Maria, Maria, Bunda tersuci. doakan kami sampai akhir.
revoir.